Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang produk-produk olahan susu, mulai dari karakteristik, kemudian bagaimana cara pemisahan susu, komponen-komponen susu, sehingga bisa dibuat untuk berbagai olahan. Kita masuk dulu kepada definisi susu ya. Karena kenapa saya menjelaskan kembali definisi susu, karena banyak susu-susu yang beredar bukan dalam prinsipnya susu. Jadi seperti yang selalu kita sebut-sebut di luar sana, misalnya susu kedelai, susu kacang hijau, yang sebenarnya itu adalah bukan susu, tapi ekstrak kedelai dan ekstrak kacang hijau. Nah, oleh karena itu, susu itu didefinisikan sebagai hasil sekresi dari kelenjar susu binatang mamalia, seperti sapi, kerbau, kambing, kuda, onta, dan lain-lain. Jadi binatang-binatang mamalia lainnya juga menghasilkan susu, tetapi binatang-binatang mamalia ini menghasilkan susu pada saat memproduksi anaknya. Jadi sama juga dengan susu ASI juga dihasilkan pada saat ibu menghasilkan juga melahirkan anaknya. Sama juga dengan hewan ini. Nah, alat-alat penghasil susu itu bermuara dari kelenjar susu yang disebut dengan alveoli. Nah, kemudian dari alveoli ini dikeluarkan melalui ambing. Pada materi kuliah pengetahuan bahan untuk alat-alat penghasil susu ini sudah kita bahas secara detail. Kemudian komposisi susu. Susu itu terdiri dari air 87,9%, kemudian bahan kering. Nah, bahan kering ini ada bahan kering mengandung lemak, ada juga bahan kering yang tidak mengandung lemak. Bahan kering yang mengandung lemak itu adalah 3,45%, dan bahan kering tanpa lemak itu ada laktosa 4,6%, vitamin, enzim, gas dan mineral, kemudian ada protein 3,2% yang terdiri dari protein kasein 2,7%. Protein ini tidak larut dalam air. Kemudian protein albumin yang juga disebut dengan whey protein, ini kandungannya 0,5%. Untuk komposisi susu ini secara detail juga sudah kita bahas pada pengetahuan bahan. Nah, protein susu terdiri dari protein kasein berupa fosfoprotein. Fosfoprotein ini mengendap pada pH 4,6. Kemudian ada protein whey yang tadi disebut dengan protein albumin, itu terpresipitasi pada suhu 65 derajat Celcius dan juga mengendap, ya bukan larut ya, mengendap pada pH 4,6. Dan lemak susu ini berbentuk globula lemak dengan diameter 1-20 mikron. Sekitar 98-99% lemak susu berbentuk trigliserida. Kemudian ada kepala susu atau yang disebut dengan creaming ability, yaitu lemak yang naik ke atas permukaan air susu. Kemudian bagian lemak ini yang disebut dengan krim dan cairan yang di bawahnya disebut dengan skim. Nah, kemudian laktosa susu. Laktosa susu ini merupakan karbohidrat utama dalam susu yang terdiri dari disakarida, ya. Ada glukosa dan galaktosa. Nah, dapat dirombak ya oleh enzim laktase ya menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian laktosa ini merupakan suatu senyawa yang unik ya, yang hanya ada di dalam susu. Lalu beberapa sebagian kecil manusia yang meminum susu sapi, susu kambing atau susu-susu hewan lainnya yang ada kalanya tidak bisa meminum susu segar, kemudian nanti dia akan diare, itu yang disebut dengan lactose intolerance ya, karena tidak tahan terhadap laktosa susu. Pada saat mengkonsumsi susu segar itu
enzim laktasenya yang belum siap di sistem pencernaan, sehingga kemudian terjadi diare. Nah, itu yang disebut dengan lactose intolerance. Kita dalam hal ini akan lebih banyak membahas tentang susu sapi, karena memang produksi susu sapi itu adalah terbesar di dunia, dan yang terbesar juga yang banyak digunakan oleh konsumen untuk penggunaan baik itu minuman segar maupun produk-produk olahan susu. Lalu kandungannya adalah vitamin dan mineral. Vitamin pada susu itu ada terdiri dari dua jenis, ada vitamin yang larut air, kemudian ada vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan vitamin C. Vitamin B banyak jenisnya ya, semua jenis vitamin B itu ada di dalam susu. Ya, jadi mulai dari B2, B3, B4, B6, B12 ya, itu ada di dalam susu, dan sedikit vitamin C. Kemudian vitamin yang larut dalam lemak, yakni vitamin A, D, E, dan K. Dan kemudian mineral yang ada di dalam susu, hampir semua mikromineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia itu ada di dalam susu. Yang terpenting adalah kalsium dan fosfor. Makanya susu dikatakan makanan yang hampir sempurna, karena susu mengandung senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh dan kemudian dapat diserap oleh tubuh sebanyak hampir 99%. Makanya susu juga dikatakan makanan yang hampir sempurna ya, karena semua senyawa yang ada di dalam susu dibutuhkan oleh tubuh dan juga bisa diserap oleh tubuh. Kemudian, nah sifat-sifat susu, sifat fisikawi ya, warna susu ini putih kebiru-biruan sampai kuning kecoklatan ya. Warna kuning itu jika berlebih ya, warna kuning yang berlebihan itu akibat dari kandungan sel darah putih yang lebih tinggi pada sapi atau pada hewan-hewan mamalia, sehingga menghasilkan susu berwarna kuning yang berlebih. Nah, warna kuning yang berlebih pada susu itu akibat dari hewannya sedang terkena penyakit mastitis namanya. Jadi sehingga dia menghasilkan warna kuning yang berlebih. Sebenarnya warna kuning yang terdapat, jadi warna kekuningan ya, putih kekuningan yang ada dalam susu ini karena pakan dari sapi ya itu mengandung karoten. Ya, jadi biasanya sapi diberi pakan nabati ya, yang kandungan karotennya lebih tinggi. Kemudian kenapa warna putih bisa terlihat lebih banyak ya? Karena adanya penyebaran dari dispersi koloid lemak. Kita tadi membahas bahwa lemak susu itu terdiri dari globula-globula lemak. Nah, globula-globula lemak ini terdispersi secara koloid di dalam air susu, sehingga terlihat lebih banyak warna putihnya ya. Kemudian juga karena mengandung kalsium kaseinat dan kalsium fosfat. Bau dan rasa susu, rasa aslinya susu itu agak manis dan pleasant ya, jadi gurih ya. Rasa manis itu berasal dari laktosa. Rasa manisnya itu sedikit sekali. Karena apa? Karena laktosa ini tingkat kemanisannya 1/6 dari glukosa. Jadi kecil sekali ya. Jadi makanya rasa manisnya sedikit saja manisnya. Jadi kalau Anda nanti ketemu susu sapi segar tapi rasa manisnya terasa, artinya susu sudah ditambahkan gula ya. Kemudian ada sedikit rasa asin juga. Ada klorida, ada sitrat, dan ada garam-garam mineral lainnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi bau dan rasa susu itu tergantung dari pakan yang diberikan, kemudian enzim susu, kemudian oksidasi lemak, kemudian aktivitas mikroba, dan peralatan susu.
Mengapa peralatan susu termasuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi bau dan rasa susu? Karena susu karena terdiri dari globula-globula lemak yang sangat mudah mengikat bau dan rasa. Jadi kalau Anda meletakkan susu di dekat dengan bahan-bahan makanan yang lain, sehingga nanti akan menyebabkan susu itu berbau seperti bahan-bahan makanan yang ada di sekitar susu. Makanya kalau ingin susunya tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan lain, susu harus dikemas, atau jika dikemas dengan botol harus ditutup rapat sehingga bau dan rasa yang lain tidak mengkontaminasi susu. Nah, berat jenis susu berkisar antara 1,0260 sampai 1,0320 pada suhu 20 derajat Celcius. Untuk di SNI-nya 1,0280 pada suhu 27,5 derajat Celcius. Variasi berat jenis ini tergantung kepada kadar lemak dan bahan-bahan kering tanpa lemak. Kemudian susu juga bisa menggumpal, ya, terjadi penggumpalan pada susu disebabkan oleh enzim atau penambahan asam. Kemudian juga ada enzim renin. Enzim renin ini berasal dari usus sapi atau usus babi, ya. Kemudian juga ada enzim-enzim proteotik lainnya yang dapat menggumpalkan susu. Kemudian titik didih dan titik beku susu. Titik didih susu 100,17 derajat Celcius dan titik beku susu minus 0,5 derajat Celcius. Titik beku berubah bila susu ditambah air, santan ataupun lemak. Jadi kalau kita ingin melihat susu apakah itu susunya masih asli atau susunya dipalsukan, artinya dengan mengetahui sifat-sifat fisik susu ini, kita bisa mengetahui susu yang kita dapatkan itu belum dikontaminasi, ya, dengan bahan-bahan lain, ya. Nah, sehingga kalau titik bekunya berubah, artinya susunya sudah ditambah dengan air atau santan atau bahan-bahan lemak lain. Kekentalan susu itu 1,5 sampai 1,7 kali kekentalan air. Jadi sedikit saja di atas air, ya. Jadi kalau susunya sudah pekat, berarti susu sudah mengalami treatment tertentu. Pada suhu 20 derajat Celcius, kekentalan susu menjadi 1,005 centipoise. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh adalah komposisi susu, umur hewan, kemudian beberapa perlakuan seperti pengadukan, itu akan menurunkan kekentalan, pengasaman atau aktivitas bakteri, pemeraman atau aging, itu akan menaikkan kekentalan. Kemudian keasaman dan pH susu. pH susu segar itu 6,5 sampai 6,6. Dengan kadar total asamnya adalah 0,1 sampai 0,26%. Keasaman susu dapat disebabkan oleh senyawa-senyawa fosfat kompleks, asam sitrat yang juga terdapat dalam susu, kemudian asam-asam amino, kemudian karbon dioksida yang juga larut di dalam susu. Pengaruh panas dalam air susu itu suhu besar dari 100 derajat Celcius itu akan terbentuk film tipis, ya, dan juga akan terkoagulasi. Kemudian kaseinnya dan lemaknya juga harus diaduk, ya, supaya tidak terbentuk film tadi. Dan susu yang dipanaskan dengan suhu demikian ini akan mempengaruhi flavor dan odor. Kemudian kasein akan terdenaturasi, dan albumin juga akan terkoagulasi. Kemudian laktosa juga akan mengkaramel, berubah warna, dan viskositasnya rendah. Nah, oleh karena itu perlu kita lihat karakteristik susu ini supaya dalam proses pengolahan nanti kita bisa mengantisipasi jika kita tidak ingin terjadi perubahan-perubahan atau kita tidak ingin terjadi pengurangan-pengurangan senyawa-senyawa yang terkandung di dalam susu. Nah, susu itu merupakan emulsi, ya. Karena apa? Karena susu ini mempunyai bahan
yang berbeda fase kelarutannya. Jadi ada lemak, ada air, dan juga ada bahan-bahan kering. Ya. Nah, emulsi susu ini diperlukan untuk menggabungkan fase-fase yang berbeda tadi menjadi suatu cairan yang utuh. Maka disebut dengan emulsifier. Nah, di mana letaknya emulsifier? Emulsifier pada susu itu terdapat pada membran yang ada pada globula susu. Membran pada globula susu ini terdiri dari kasein, kemudian fosfolipida yang disebut dengan lecitin, ini yang menjadi emulsifier pada susu, sehingga jika kita lihat secara sepintas itu susu itu terdiri dari satu cairan yang utuh. Tetapi jika kita biarkan susu tanpa ada treatment khusus, itu susu selama 6 jam dibiarkan itu akan menjadi berpisah, ya, terjadi antara lemak, kasein yang protein yang tidak larut air, juga airnya sendiri. Nah, jadi jika kita biarkan selama 6 jam itu akan kita lihat bahwa susu ini mengandung 3 fase yang berbeda. Nah, disinilah letak keunikan susu, karena senyawa-senyawa yang ada di dalam susu ini bisa dipisahkan, sehingga dengan pemisahan-pemisahan ini kita dapat mengolah susu menjadi produk-produk olahan susu sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, keunikan susu ini karena dengan senyawa-senyawa yang berbeda ini, komponen susu bisa dipisahkan. Susu mengandung zat-zat esensial, ya, asam lemak esensial, kemudian protein, asam amino esensial, kemudian juga zat-zat gizi yang mudah dicerna. Makanya dikatakan susu ini mengandung nilai biologi 99%, ya, karena dapat dicerna hampir 99%. Mengandung mineral yang lengkap, ya, ada kalsium, natrium, magnesium, kemudian fosfat, iodium, ya, vitamin A, B1, B2, vitamin C, D, dan E. Dan juga mengandung enzim-enzim, ya, kemudian juga mengandung antibodi, ada laktalbumin dan laktoglobulin. Nah, susu dari sapi yang sehat itu tetap tidak steril karena mengandung 500 sampai 1000 koloni per mililiter susu. Jadi dan akan tetapi jika ambingnya berpenyakit, maka terdapat 20.000 koloni per mililiter susu. Jadi Anda jangan coba-coba minum susu sapi segar yang dari pemerahan langsung, ya, tanpa ada pemanasan atau perlakuan-perlakuan lainnya. Nah, kemudian karena adanya mikroba susu secara alami, dapat susu juga jika tidak diolah atau tidak dilakukan pengawetan juga akan membentuk lendir, ya. Pembentukan lendir ini bisa saja terjadi karena sapi terserang mastitis, atau karena kesalahan penyimpanan, atau karena krim yang terlalu rendah sehingga terjadi pembentukan film, ya, kasein dan laktalbumin, atau karena aktivitas bakteri. Kemudian juga terjadi perubahan-perubahan lemak susu, ya, lemak susu akan menjadi tengik karena globula-globula lemak susu akan saling menggabung dan akan muncul ke permukaan susu sehingga akan teroksidasi. Dan juga akan terjadi perubahan cita rasa, kemudian juga ada produksi alkali dan perubahan-perubahan warna disebabkan oleh bakteri Pseudomonas, kemudian Serratia juga akan menyebabkan susu menjadi kemerahan. Tanda-tanda kerusakan susu akibat mikroorganisme adalah pengasaman dan koagulasi, ya. Jadi kadar asam laktat 0,22% sehingga kasein tidak stabil. Kemudian ropiness atau pelendiran atau disebabkan oleh Aerobacter aerogenes dan Alkaligenes viscolactis. Dan juga ada sweet curdling adalah akibat dari koagulasi tanpa penurunan pH,
yang disebabkan oleh Bacillus cereus. Nah, bakteri-bakteri yang ada di dalam susu ini banyak sekali ya. Ada bakteri pembentuk asam, ya, Streptococcus lactis, Lactobacillus bulgaricus, kemudian bakteri pembentuk gas ada Escherichia coli, kemudian ada Aerobacter aerogenes, bakteri pembentuk lendir atau Rhopines alkaligenes viscolactis, bakteri Lactis viscosus, kemudian bakteri proteolitik, kemudian bakteri lipolitik, bakteri tahan panas, ya, kemudian bakteri pembentuk warna, bakteri pembentuk asam, kemudian bakteri pembentuk asam propionat, ya. Nah, tidak semua bakteri di dalam susu ini merugikan, tetapi juga ada menguntungkan, ya, karena bakteri-bakteri ini juga membantu di dalam pengolahan, ya, untuk produk-produk olahan. Tetapi bakteri-bakteri penghasil bakteri-bakteri patogen, ya, penghasil racun yang menghasilkan penyakit seperti bakteri Escherichia coli, ya, kemudian bakteri-bakteri Clostridium itu juga akan menyebabkan kita bisa keracunan. Tetapi bakteri-bakteri Lactobacillus, kemudian bakteri-bakteri pembentuk asam, ya, Lactobacillus bulgaricus, itu merupakan bakteri-bakteri yang digunakan untuk membuat butter ataupun keju. Nah, itu tadi bahwa keuntungannya bakteri-bakteri yang terkandung di dalam susu itu bisa membuat produk-produk fermentasi, ya, dan menghasilkan flavor yang khas. Tapi kerugiannya juga menyebabkan pembusukan dan menyebabkan penyakit-penyakit bila dikonsumsi. Tindakan higienisnya supaya kita susunya tidak terkontaminasi bakteri yang banyak, tentu saja keadaan kandang sapi harus bersih, keadaan rumah pemerahan juga harus bersih, harus steril, ada kamar susu yang steril, kemudian keadaan kesehatan sapi, kesehatan pemerahan, kemudian kesehatan pemerahnya, ya, kemudian pemberian pakan, kemudian kebersihan hewan, kebersihan ambingnya, kemudian kebersihan alat-alat, kemudian penyaringan, ya, penyimpanan, dan juga terbebas dari serangga atau lalat-lalat lainnya. Nah, kalau Anda sering mendengarkan bahwa ada kolostrum, kolostrum itu juga terkandung di dalam susu, ya. Susu kolostrum itu adalah susu yang dikeluarkan pertama sekali, jadi yang dikeluarkan pada periode laktasi pertama dan periode pemerahan pertama, ya. Apa itu periode laktasi? Periode laktasi itu adalah periode di mana hewan mamalia menghasilkan susu setelah melahirkan anaknya. Kalau ASI, kalau manusia, ibu-ibu periode laktasinya selama 2 tahun, ya. Jadi ibu masih menghasilkan ASI itu selama 2 tahun, bahkan lebih. Tetapi hewan itu periode laktasinya tergantung dari hewannya. Untuk unta, sapi, kambing, itu periode laktasinya 6 bulan sampai 12 bulan, ya. Nah, periode laktasi pertama dengan waktu pemerahan pertama itu akan dikeluarkan kolostrum, ya. Nah, kolostrum ini mengandung air 71,69%. Jadi kolostrum itu lebih pekat, ya. Tadi kan kita kandungan airnya bisa sampai 89, sekian, ya, tapi untuk kolostrum itu airnya 71,69%, bahan keringnya 28,31% dengan berat jenis 1,079, lebih tinggi, ya. Lemaknya 3,37%, laktosa 2,48%, kasein 4,83%, secara normal 4,8%, ya. Globulinnya 15,85%. Nah, globulin inilah yang bertindak sebagai antibodi. Maka bayi-bayi yang menyusui, ibu-ibu yang memberikan ASI-nya kepada bayinya, ini mendapatkan nilai tambah karena bayinya akan mempunyai antibodi yang lebih awal, ya, karena meminum kolostrum tadi.
Kemudian ada mineral 1,78%, ada vitamin A, D, E, dan K, kemudian vitamin B dan C itu lebih tinggi dari susu normal. Nah, warnanya lebih kuning, bahkan kuning kemerahan, ya disebut dengan reddish yellow. Kemudian enzimnya ada enzim katalase, ada enzim peroksidase yang lebih tinggi dari susu normal. Jadi dengan enzim katalase dan peroksidase yang lebih tinggi ini, baik itu manusia maupun hewan itu terhindar dari radikal bebas, ya, senyawa radikal bebas. Kemudian konsistensinya lebih kental. Nah, kemudian Anda yang sudah kuliah di pengetahuan bahan, secara detail juga sudah saya terangkan bahwa Anda jangan tertipu dengan produk-produk olahan kolostrum, karena produk-produk olahan kolostrum ini boleh dikatakan sangat kecil sekali kemungkinannya ada. Karena apa? Karena kolostrum ini juga sedikit sekali, ya, dan dia adanya pada saat periode laktasi pertama dengan periode pemerahan pertama. Demikianlah materi kita. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.